Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ayo kita menjadi penegak-penegaknya, pembangunnya. Saya punya pendapat, banyak ayat Al-Quran yang salah diartikan, sehingga kita menjadi umat Islam, juga menjadi bangsa Indonesia jadi seperti ini. Contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini banyak diartikan, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk terbaik. Kira-kira itu benar apa enggak? Jadikan dalam bentuk yang terbaik. Hah? Tolong dipikirkan kembali. Takwim itu dari kata qoma yaqumu qiyaman, artinya berdiri. Dan dalam ilmu tasrif, kalau qoma yaqumu itu berdiri, kalau dirobah qawwama yuqawwimu takwiman, itu artinya menegakkan, memberdirikan. Maka sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penegak, mestinya seperti itu. Maka kalau tidak menegakkan berarti bukan manusia. Fi ahsani takwim, saya kira itu, gitu ya. Nah, kita selama ini terjemahkan dalam sebaik-baik bentuk. Apa iya manusia memang dari segi bentuknya itu baik-baiknya? Kan enggak. Kalau kita lihat warnanya, saya kira burung merak lebih indah daripada manusia. Kalau dari segi wanginya, saya kira bunga-bunga lebih indah dari manusia, karena manusia itu semua bau. Kan manusia nilainya bukan pada wangi atau tidaknya, manusia nilainya bukan pada mancung dan tidaknya, manusia bukan pada tinggi pendeknya, bukan pada apanya, tapi dia menegakkan sesuatu atau tidak dalam hidupnya. Kan begitu. Nah, ini saya kira fi ahsani takwim itu terlalu lama, arti ini menurut saya disembunyikan. Jadi teman-teman, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Takwim apa artinya? Menegakkan. Nah, kalau tidak menegakkan, maka tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kan ke bawah, ke rendah, berarti kan agak tegak. Kemudian kembalikan dia kepada serendah-rendahnya. Kenapa? Kena roboh dia, maka rendah. Oke, itu satu ya. Jadi mulai sekarang mudah-mudahan ini jadi kesadaran kita. Pokoknya hidup harus menegakkan suatu. Maka Syekh Nur Somad mengatakan kemarin, jalan kenabian di Ma'iyah salah satunya adalah independen. Ya, independen. Kita sekarang harus independen, teman-teman, harus betul-betul berdaulat, gitu ya. Kalau enggak kita akan terbawa. Maka kita tunjukkan kedaulatan, ayo kita tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Gitu ya. Kedua, kita juga terlalu lama ini membiarkan bacaan yang sangat penting dalam kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim oleh kita artikan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Padahal ini masih satu kata dengan qoma yaqumu qiyaman. Satu kata. Kalau qoma yaqumu qiyaman dirubah ke wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan menjadi qawwama yuqawwimu takwiman. Tapi kalau dirubah kepada sulasi mazid sudasi ditambah hamzah sin dan letak, qoma yaqumu itu jadi istaqamah, yastaqimu istiqamatan. Kenapa ini? Gitu ya. Saya bilang saya mengecek ini pasti ramudeng tak gue. Ya istaqamah, yastaqimu istiqamatan, satu kata dari qoma yaqumu. Nah, isim fa'ilnya istaqamah yastaqimu istiqamatan wa mustaqaman fahuwa mustaqimun. Nah kok siratal mustaqim jalan lurus. Nah iya. Ya kan? Berarti tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim kepada jalan istiqomah. Itu ya. Istiqomah itu apa? Ajak menegakkan tadi as-takwim itu. Karena itu berasal dari kata qoma yaqumu. Gitu ya. Siratal mustaqim, jalan
jalan istiqomah. Ya. Ya istiqomah itu konsisten. Istiqomah itu kalau Bandung sering bilang, lek awakmu kan semua orang manusia punya amanat. Manusia punya amanat. Maka Allah berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Semua tidak mau. Manusia yang menerimanya. Nah, ini amanat ini. Amanat apa ya ini? Dan ini sudah gak bisa dikembalikan, sudah terlanjur kita terima. Oh, itu yang terima kan bukan saya, ya enggak. Itu manusia semua menerima itu. Maka mau tidak mau ini harus dilakukan. Ini bukan dalam kita lakukan, maka kalau Bandung sering katakan, kita kesini bukan karena ingin jadi apa, gitu ya. Bukan karena target-target apa, tapi karena ini amanat. Dan kita harus istiqomah dengan amanat itu. Gitu ya. Satu lagi, yang masih satu kata. Kita diperintahkan oleh Allah bukan mengerjakan sholat. Itu tolong diingat. Bukan suruh mengerjakan sholat, tapi wa aqimus sholat. Dirikan, tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Bukan kerjakan sholat. Bukan, tapi tegakkan sholat. Sekarang sholat dirobohkan. Dirobohkan. Dalam politik dirobohkan. Dalam ekonomi dirobohkan. Dalam berbagai segi kehidupan dirobohkan. Bahkan dalam ormas-ormas keagamaan sholat dirobohkan. Tidak seperti ini kalau sholat ditegakkan. Tidak seperti ini. Tidak akan terjadi kebo nyusu gudel. Tidak akan terjadi kalau sholat itu ditegakkan. Tidak akan terjadi salah pasang, salah tempat. Itu tidak akan terjadi. Petruk jadi ratu. Ya lek Petruk yo jadi Petruk, lek ratu jadi ratu. Lek pedagang yo jadi pedagang, lek kiai yo jadi kiai, gitu loh ya. Dan seterusnya. Kalau sholat betul-betul ditegakkan. Dan ini sekarang orang disuruh mengerjakan sholat. Padahal perintahnya tegakkan sholat. Nah, gitu ya. Nah ini sholat sedang dirobohkan. Nah, oleh karena itu maka sesuai dengan seruan Cak Fuad dalam tajuk Ma'iyah, ayo kita istiqomah. Nah, karena kita ahsani takwim. Begitu saya kira yang bisa saya sampaikan. Muzamil, menegakkan sholat itu yang ditegakkan pasti bukan fisiknya. Sebab kalau fisiknya berarti sujud tidak boleh. Yang ditegakkan adalah kandungan-kandungan nilai yang dijadikan Allah tuntunan untuk menegakkan kehidupan. Betul. Sebagaimana yang Allah maksudkan. Begitu. Ya. Nah itu yang tidak ditegakkan. Betul. Nilai sholat itu bisa tunduk kepada Allah, tidak ditegakkan di dalam pemerintahan. Betul. Tunduk kepada Allah, ya, sopan santun kepada Allah, sehingga kepada pohon, kepada isi bumi, kepada tambang, Anda tidak menegakkan sopan santun kepada Allah itu. Jadi istiqomah dari takwim, ya. Kemudian mustaqim, jadi jalannya orang-orang yang yastaqimu, ya. Betul. Yang yastaqim. Yastaqim artinya menegakkan, dan itu ke dalam dirinya sebenarnya. Jadi Shiratal Mustaqim itu adalah orang-orang yang pertama-tama supaya bisa menegakkan kehidupan yang dimaksud Allah, maka yang pertama harus ditegakkan adalah imannya di dalam dirinya sendiri, akal sehatnya di dalam diri sendiri. Makanya ada tambahan sin itu kan. Iya. Yang kita Muzamil ya. Karena asalnya koma yakumu kiaman, ini istaqoma yastaqimu istiqomah. Nah, Raisa tuh gue. Raisa gue. Kami sama kitab kuning bisa. Satu lagi Pak Muzamil, satu lagi. Yeah. Tolong sampean juga sekali-sekali yo ngiling-ngiling lah terjemahan Al-Quran itu. Karena kan gawat ini kekeliruannya, gawat itu jadinya ideologinya salah, manajemennya salah, target negaranya salah,
target kemanusiaannya salah, ya sudah salah semua. Dari lokomotif salah, semua gerbongnya melok salah. Sekarang satu lagi, Pak Muzamil tadi mengatakan, ya nek Petruk nek Kiai ya, gitu kan. Betul. Nah, sekarang gini, saya tanya ini sesama nanggu sorop ya, yang tidak bisa, tidak usah ya. Wabtagi, ibtagi kan, ya, gitu kan. Nah, ya, ibtagi itu menurut Pak Muzamil di surat itu, di ayat itu fi'il amr apa bukan? Fi'il amar. Fi'il amr. Ya. Selama ini terjemahannya tidak ada amarnya loh. Iya. Iya, iya. Gimana? Wabtagi. Selama ini terjemahannya adalah di dalam rangka atau dalam proses atau apapun bahasanya mencari akhirat. Mencari yang diberikan oleh Allah, didatangkan oleh Allah di akhirat nanti kan gitu. Iya. Padahal wabtagi itu perintah, itu bukan informasi. Ya. Jadi sekarang saya tanya, apakah ada pembangunan suatu negara yang berorientasi akhirat? Tidak ada. Meskipun Arab Saudi, apakah ada cita-cita hidup manusia yang berorientasi akhirat? Semua kan pembangunan dunia, dadi duwe iko. Jadi sebenarnya kita ini kafir enggak seluruh dunia ini, rata-rata ini? Rata-rata kafir. Ya, meskipun kita tidak mengkafir-kafirkan orang, tapi mohon disadari sesungguhnya kita sedang mengkufuri Allah habis-habisan, sangat mendasar, sangat mengakar, dan total kita mengkafiri Allah. Gak ada loh mas, benar-benar gak ada. Apakah tercermin dari pidato semua presiden di dunia atau perdana menteri yang menunjukkan bahwa dia percaya akhirat? Tidak tercermin. Coba kasih saya teks pidatonya semua presiden yang kumpul kemarin di PBB apa dimanapun yang mencerminkan bahwa dia satu percaya akhirat, dua mengorientasikan pembangunan bangsanya untuk keselamatan akhirat, untuk kesejahteraan akhirat. Dele ono siji. Jadi aslinya kita kan memang kan bener iblis ini. Kalau gini caranya. Kan dulu iblis sudah ngomong seperti itu. Nah, kayaknya bener mereka. Nah, teman-teman sekalian, maka makyah juga jangan disuruh-suruh untuk memperbaiki dunia. Kita sekarang baru memperbaiki diri kita, syukur-syukur nanti oleh Allah diizinkan dan dipasang untuk ikut memperbaiki dunia. Kita belum lulus kok. Bagaimana mungkin mas? Misalnya gini deh, Pak Muzamil jadi Menteri Agama, paman ya, Pak Mustafa menjadi Mendikbud, ya. Sekarang gini mas, upama saya disuruh mimpin Indonesia, pendapat saya dengan pendapat seluruh bangsa Indonesia, termasuk kaum intelektual, para rektor, dosen-dosen, itu tidak sama mengenai maju dan mundur. Bagi mereka maju itu begini nih, bagi saya bukan, ini bukan maju. Gitu loh. Tidak ke sana arah kita. Terus supaya saya sukses, apakah saya harus nuruti pendapat mereka ataukah saya menjalankan pendapat saya? Maka kalau saya mau melakukan itu, kita akan bertentangan. Saya akan dikutuk orang se-Indonesia. Betul enggak? Gagasan atau pandangan saya mengenai maju kui piye, mundur kui piye, mandek kui piye. Sukses itu apa? Ya, yang bagaimana, gagal itu yang bagaimana. Bagi mereka sukses kok, bagi saya kegagalan. Terus bagaimana saya memimpin orang yang pendapatnya berbeda dengan saya? Tentang perubahan juga berbeda. Bagi saya perubahan itu begini-begini, bagi hampir semua bangsa Indonesia, perubahan adalah Anda menjadi lebih kaya gitu toh. Ngaku wae. Mengono kuwi toh. Meng sepele ngono kuwi. Maju mundur, kaya miskin, baik buruk, benar salah, hampir semuanya kita bertentangan, betul enggak? Terus aku suruh mimpin orang yang pendapatnya bertentangan dengan saya. Kapan saya akan bisa sukses? Pasti bertengkar sama mereka. Oleh karena itu saya berpihak kepada Anda, berpihak kepada anak-anak muda yang mau belajar kembali, berpihak kepada generasi yang katanya milenial itu untuk ribut, perlu hard research, tidak hanya soft research, tidak hanya respring,
Ya, tapi hard research, kalau ribut yang tidak berubah apa-apa. Hard research. Nah, hard research-nya ini bahkan mungkin lebih dari itu karena onderdilnya juga harus diganti. Struktur si CPU-nya juga harus diganti. Nggak begini negara itu. Menurut saya, menurut Anda begini ya. Bagaimana saya mau kerjasama dengan Anda? Nah, saya tidak akan memaksa Anda, tapi mari kita belajar bersama untuk tidak terus-menerus mengulangi kesalahan-kesalahan. Meskipun demo itu besok bisa menjatuhkan presiden, terus rumangsamu berikutnya siapa? Siapa sih? Itu gimana coba? Kalau ada orang tanya kepada saya, Cak, Mbok Cak Nun maju. Oke, saya pesan bikinkan kabinet saya. Siapa menteri perekonomiannya, siapa menteri perdagangannya, siapa menteri agamanya, kasih saya. Nah iso, tidak akan bisa. Maka tidak ada kemungkinan kecuali wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kita taat kepada perintah itu karena memang kadang-kadang kalau Kiai NU kan nggih napa nggih gitu ya. Ya. Itu kan secara demokrasi budaya kan tidak baik ya. Kan harus ada nggih tamboten. Tapi kalau ngelihat wabtaghi, memang satu-satunya jalan adalah pergi ke akhirat. Karena hidup kita sekarang ini kan kita kan orang luar negeri. Dalam negeri kita kan surga. Kan Mbah Adam kan di surga. Terus karena suatu kesalahan kemudian dihukum di Alcatraz, Nusa Kambangan, yang namanya bumi ini, kan begitu. Nah, kita ingin selesai dari hukuman itu balik ke kampung halaman kita, yaitu surga. Kan kita orang surga kita. Sekarang kita disuruh keluar negeri sebentar, jadi TKI dan TKW, kan begitu. Nah, satu-satunya jalan adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Nggih napa nggih? Nggih. Ya ta? Enggak ada mbotennya. Makanya ndak bisa buang sampah, dibuang kemana? Dibuang kemana? Emang ada tempat untuk buangan? Allah tidak menyediakan segala sesuatu untuk batil. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Oke, itu satu. Jadi itu perintah toh sebenarnya. Meskipun tidak pernah dinisbahkan sebagai amr, sebagai fi'il amr selama ini. Ya. Paling tidak yang sampai ke masyarakat itu bukan amr, itu cuma informasi. Ya toh? Akhirnya betul-betul seluruh manusia di dunia rata-rata tidak ada yang berpikir akhirat. Jelas. Sampai kita pun sering kali tidak berpikir akhirat. Makanya dunia tidak berani, kita tidak berani meremehkan dunia. Kita pikir dunia itu penting banget, hebat banget gitu. Padahal saya merelakan semua hak dunia saya. Tanpa saya gelo, tanpa saya nelongso. Saya punya jasa sangat banyak dalam urusan keduniaan selama 66 tahun. Tapi saya tidak pernah memikirkan orang akan mengetahui atau apalagi mengakui saya. Ora paden. Pokoknya aku Rene, aku ketemu kowe, aku membangun masa depan, aku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku yakin engkau datang ke sini ini yang mendatangkan adalah Allah sendiri, bukan saya. Ya, maka selawat tagi ma'atakallahu darul akhirah sudah jelas janjinya. Betul. Nah sekarang Pak Muzamil, sekarang saya tanya murni nih pertanyaan saya kepada Kiai Nahdlatul Ulama. Wala tansa nasibaka minad dunya selama ini diartikan gimana? Ya. Dan kamu jangan lupa bagianmu dari dunia. Kenapa disebut bagian? Karena pikirannya sudah materialistik. Nah, Qur'annya ngomong bagian apa tidak? Tidak. Nah, kan jangan lupa nasibmu dari dunia, bukan di dunia. Betul. Bukan wala tansa nasibaka fid dunya, tapi wala tansa nasibaka minat dunya. Kalau ada min ada ilah, kalau ada dari ada ke. Betul. Mosok dari kanok ke nih. Padha karo lanang kanok wedok, wedok kanok lanang itu selapo. Selentak-selentik doae. Iya. Iya, kan gitu ya. Jadi kan urusannya bukan di dunia, tapi dari dunia. What is the difference? Apa bedanya? Saya dari Jogja ke Jakarta
tujuan saya adalah Jakarta. Betul. Jadi saya tidak akan bangun yang ndak di Jogja, betul enggak? Wong yang penting saya sampai Jakarta. Tak situ mangkat nanti. Tak situ ke sana jadi. Sekarang semua orang kan tujuannya dunia, maka dunia dibangun habis-habisan seolah-olah dia akan makan dunia seumur hidup. Seolah dia tidak akan mati, padahal begitu dunia terbangun wis ora duwe untu, wis ora iso mangan kacang, wis lara asam urat, itu gegere bongkok, ya toh, brengose pote kayak aku, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, temukan dan tunjukkan kepada saya golongan mana, bangsa mana, masyarakat mana, umat mana yang berorientasi akhirat. Semuanya berorientasi dunia. Kalau katakanlah dunia untuk dunia masih lumayan. Terkadang malah yang akhirat covernya akhirat untuk dunia. Nah ini yang sangat. Oke, sekarang kita urus substansi yang terakhir. Darinya jelas ya. Jadi ini urusannya kalau Anda beli tiket ke Jakarta, pikiran Anda kan Jakarta. Kereta cuman jalannya dan tidak mikir Jogja, betul enggak? Jogja kan tempat keberangkatanmu. Minat dunya, min Jogja ila Jakarta. Jelas ini ya. Jadi selama ini kita salah orientasi itu. Maka kita bikin universitas yang tidak efektif. Nanti suatu hari universitas akan mati. Karena orang cari ilmu tujuannya cari kerja. Kan gitu. Bahkan orang memilih fakultas yang dipilih adalah fakultas yang kira-kira produktif untuk kekayaan. Betul enggak? Yang laris adalah fakultas yang nanti kerjaannya adalah banyak duitnya, kan begitu. Misalnya kamu jadi dokter, ternyata tujuannya bukan menyembuhkan orang, tujuannya untuk menjadi kaya. Jadi kamu itu sudah salah pilih, itu pun tidak sungguh-sungguh terhadap kesalahanmu itu, kan begitu. Iya Mas ya? Oke. Sekarang gini Pak, walatan sanasi baga itu maksudnya gimana? Tadi kan disebut bagianmu di dunia. Ya. Padahal dan kamu jangan lupa kepada nasibmu dari dunia. Ya. Gini aja Mas Zamil, yang paling gampang gini. Nasib itu bikinanmu apa bikinan Allah? Who decide your nasib, your fate? Allah. Ya. Berarti ketentuan Allah. Betul. Ketentuan Allah dari dunia, berarti kamu itu harus tahu di dunia ini kamu dijadikan apa atau siapa atau bagaimana supaya minat dunianya ke akhirat ini kamu tahu persis. Misalnya bakatmu apa, kecenderunganmu apa, hatimu lemah apa kuat, pikiranmu cerdas atau tidak, kan begitu. Wajahmu cantik atau tidak. Itu yang namanya nasib. Nasib adalah Allah menciptakanmu sebagai sesuatu. Oh, ada yang disuruh jadi kacang, ada yang dibikin jadi jagung, ada yang dibikin jadi cacing, burung, ikan dan seterusnya. Dan setiap manusia memiliki kekhasannya masing-masing berdasarkan nasib yang ditentukan oleh Allah. Jadi nasib itu bukan selama ini gini. Pokoknya jangan lupa kamu kerja supaya kamu tidak mati di dunia gitu kan. Padahal menurut saya itu Anda mengenali siapa dirimu yang Allah ciptakan. Dan itu diajarkan nggak di sekolah? Mestinya di sekolah itu kan nomor satu dia mempelajari siapa calon muridnya, dia bakat apa, terus ditawari. Bahwa dia tidak mau, hak dia, monggo. Tapi ditawari. Jadi misalnya Anda mau masuk fakultas kedokteran, maka Anda dilihat entah dengan fingerprint, dengan pace, dengan betal jemur, dengan apapun. Untuk melihat, jadi setiap universitas mendeteksi setiap orang yang mendaftarkan diri, kamu cocoknya di sini. Bahwa dia menolak, monggo. Tapi universitas sudah melakukan yang benar. Kamu cocoknya kedokteran, kamu cocoknya ini dan seterusnya. Nah, sekarang saya tanya, orang milih fakultas itu dipersyaratkan apa oleh universitas? Bayar sekian toh. Nggak ada hubungannya sama manusia, nggak ada hubungannya sama nasib, nggak ada hubungannya sama fadilah. Emang main-main Allah bikin sesuatu jadi cacing, bikin sesuatu jadi burung, emang main-main? Makanya wiridmu tadi, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Apa kamu pikir aku bikin kamu itu main-main?
Dan sekarang semua pemimpin main-main kepadamu. Sedangkan Allah tidak main-main. Wiridkan itu. Supaya engkau tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Dan kita semua main-main tuh mas. Wong kamu dijadikan ikan kok sibuk lomba terbang. Ya toh? Iya. Kita tidak peduli sama ciptaan Allah, tidak peduli sama idenya Allah. Kayak nggak kon dhewe ae. Emang kamu bikin sendiri kepalamu? Emang kamu bikin sendiri kelaminmu? Emang kamu bikin sendiri apapun yang ada pada kamu? Sekarang kan bikinan Allah. Dan pihak yang bikin kan punya maksud. Wong lukisan pelukis bikin lukisan aja, dia punya hak mutlak atas lukisan itu kok. Masa ono lukisan ngecat dhewe? Masa ono sepeda motor melaku dhewe? Wong pinjem sepeda motor saja, yang menentukan boleh tidak bolehnya itu yang punya, bukan yang pinjem. Sama kan cuman dibikin sama Allah dan cuman dipinjemin sama tangan. Nah, tangan untuk apa? Sekarang seluruh dunia mengatakan this is my right. I'm doing what I want to do. Saya akan lakukan apa yang saya inginkan. Loh, kamu kok punya keinginan? Kan kamu tidak memiliki dirimu sendiri. Kapan kamu pernah memiliki dirimu sendiri? Untung Tuhannya itu Allah. Nek saya tak gudo kan, tak kayak iso nguyuh gitu kan. Pas pidato kenegaraan ngompol, apa itu mas? Tak bikin saya, paling tidak saya bikin sakit gatel terus, gitu kan. Bayangin pidato terus, saudara-saudara. Nah, tapi Allah tidak punya ide seperti itu karena beliau maha penyayang. Mulane aku ngomong selamete Gusti Allah iki Allah. Bayangno nek aku tak gudo temen kon. Tak leboni cacing, tak teleboni apa jenenge? Sing kira-kira lincah, cecek wis cecek ae. Tak lebono cangkemmu. Ini latang-latang. Saya seneng, jadi saya tuh tidak suka menyiksa, saya suka yang lucu-lucu. Andaikan aku nyantet engkau, jangan khawatir, tidak akan kejam, cuman lucu saja. Gitu. Jadi ono juru apa lagi? Nah, gitu loh paling gitu ya. Nggak akan yang kejam-kejam saya gitu ya. Oke, Pak Muzammil, jadi jelas ya Pak Muzammil ya. Nasib itu bukan bagianmu di dunia, tapi ya apa yang Allah tentukan padamu untuk bekalmu berangkat dari dunia ke akhirat. Loh, kalau kamu cacing kok fakultasnya mabur wong kamu macan kok fakultasnya cari suket, ya ora gelem macan mangan suket. Wong kowe iki wedhus lah kok njegok. Kan sekarang kan di dunia ini isinya kan wedhus njegok. Sekarang kan njegok yang paling populer tuh mas. Medsos ini kan njegok kabeh tuh. Gitu loh. Manuk yo njegok. Ya toh? Sembarang jegok saiki karena mereka tidak pernah menghormati Allah yang menciptakannya. Mereka tidak mau tahu mereka itu diciptakan sebagai apa, dengan komponen apa, dengan bakat apa. Kita maunya sendiri, kita penuhi nafsu kita sendiri, kan gitu Pak Muzammil? Jelas ya? Oke, jadi tolong dikasih tahu teman-teman gitu ya. Karena selama ini yang paling bertanggung jawab soal itu kan Pak Muzammil di antara kita loh ya. Ya toh karena beliau yang kiai beneran. Nah Eko kan ora, Pak Mustafa kan penyair ya toh. Helmi kan S2, ya, gitu. Mas Herman kan terminal gitu. Nah, yang paling tanggung jawab soal penafsiran dan pemanaan Al-Quran ya Pak Kiai Muzammil. Kan gitu ya, oke.